Oke guys, kembali lagi aku mau update dengan game penghasil uang Brilliant Crypto di tahun 2026 guys. Nah, jadi ini gamenya kalau teman-teman pengen mendapatkan cuan atau ya potensi untuk tambahan uang ya teman-teman, itu bisa memainkan game ini. Dan game ini itu bisa dimainkan di PC ya, di komputer atau di handphone guys. Nah, jadi kita lihat sekilas saja dan nanti akan aku jelaskan potensinya dan masa depannya itu seperti apa. Apakah worth it dimainkan atau enggak, lalu kemudian ada cara lain enggak untuk dapetin tokennya, kayak gitu guys. Nah, pastikan teman-teman simak video ini sampai selesai dan tanpa berlama-lama langsung aja kita gas. Nah, oke ya guys, jadi ini kita sudah masuk di dalam gamenya. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini tuh ada Go Mining as Owner atau Go Mining as Scholar ya teman-teman. Nah, ini bedanya apa? Jadi kalau yang as Owner artinya teman-teman itu memiliki gunungnya ya atau lahan penambangannya, punya tambangnya kayak gitu. Cuman syaratnya teman-teman tuh harus memiliki namanya pickaxe ya, atau beliung ya. Beliungnya harus teman-teman beli, jadi nggak gratis. Itu kalau teman-teman yang pingin bener-bener serius lah, itu sebagai owner guys. Nah, tapi buat teman-teman yang baru aja join dan pingin mainnya gratisan dulu, itu teman-teman bisa sebagai scholar ya. Di sini tuh ceritanya teman-teman ya kayak semacam orang yang nyewa gitu, nyewa ke ini yang punya ini guys, si owner ini guys. Jadi kamu bisa sewa dulu gunungnya, nanti sistemnya sharing profit ya atau bagi hasil kayak gitulah. Nah, poin penting, jadi teman-teman kalau mau main di handphone itu ada dua hal yang teman harus pahami ya. Jadi beberapa teman-teman itu tanya, Bang, kalau aku misal main di handphone kenapa nggak bisa beli pickaxe ya? Kalau teman-teman perhatikan ini kan pakai komputer ya. Di sini ada namanya pickaxe shop, ada tempat membeli dan menjual beliung di sini ya. Di sini ada tempat marketplace-nya untuk jual beli kapaknya ini ya atau beliungnya ini guys. Itu belinya pakai 2 token, bisa pakai Bril, bisa juga pakai Polygon karena si Bril ini jalannya di jaringannya Polygon guys. Nah, kalau teman-teman ya yang pakai handphone di Android itu nggak bisa karena teman-teman itu menggunakan versi Android yang versi Scholar ya. Jadi gini guys, kalau kamu mau download aplikasinya, kalau kamu mau download sudah aku sematkan linknya ini ke websiteku, udah aku kumpulkan. Di sini misalnya kamu download lewat komputer ya, jadi mainnya mau di Windows atau di Mac OS juga sudah ada. Nah, kemudian untuk yang di handphone itu ada 2 versi. Jadi untuk yang versi ini, yang versi Scholar ya, yang Lite ini khusus hanya untuk Scholar aja guys. Jadi kamu bisa mainkan itu di Android dan juga di iOS ya guys, seperti itu. Cuman kalau kamu pengen yang full version, artinya bisa juga untuk beli beliung tadi dan kamu bisa sebagai owner, itu kamu bisa download aplikasi yang Android yang full version ini guys ya, yang ini kayak gitu. Dan untuk yang iOS itu belum tersedia ya, menurut rencananya sih katanya 2026 guys bakalan ada full version yang iOS kayak gitu. Jadi sementara ini hanya untuk Android dan untuk minimalnya ya itu memorinya 6 GB ya, amannya sih di 8 atau 12 GB ya untuk RAM ya, Android 12 minimal seperti itu guys. Nah, jadi teman-teman silakan download, linknya udah ada. Kemudian sebagai catatan, kalau teman-teman pengen menggunakan ini ya token Bril, itu untuk sementara ini Indonesia belum tersedia. Jadi kalian bisa pilih Asia dan pilih negaranya itu Jepang ya, seperti itu guys. Nah, sebelum teman-teman memainkan game ini ya, jelas ya game ini itu play to earn, artinya kalau kita bermain di game ini harapannya juga bisa menghasilkan guys. Dan di sini ada beberapa hal kenapa teman-teman memainkan game Brilliant Crypto ya. Ini aku kasih singkatnya saja. Itu kalau teman perhatikan di sini ada digital gemstone ya. Jadi dia tujuannya untuk menjadi permainan untuk mendapatkan yang berkelanjutan, jadi sustainable kayak gitu, dimana pemain menciptakan nilai nyata melalui pembuatan permata otentik. Jadi kita di dalam game itu bisa crafting, itu bikin apa ya, kayak perhiasan gitulah ya konsepnya. Walaupun secara digital ya guys, tapi plan ke depan tuh bisa dihubungkan langsung ke aset nyata guys. Nah, selanjutnya di sini guys ya, dia nyebutkan ya, di sini dia menyematkan sebuah teknologi AI dan juga untuk beberapa asetnya teman-teman di digital, misalnya beliungnya, kemudian permatanya itu bisa dijual belikan itu dalam bentuk NFT ya guys. Nah, ini kemudian batu permatanya nih guys, atau gemstone ya. Di dunia nyata secara histori ya, batu permata hanya dapat diakses oleh beberapa anggota elit kaya. Nah, namun di sini guys, batu permata yang ditambang di dunia digital tidak akan demikian. Jadi artinya kamu juga bisa memiliki ini guys, batu permata ya. Karena kamu di sini memang benar-benar berburu batu permata. Nah, di sini terus kemudian dari batu-batu permata itu kamu bisa bikin ya, di sini itu perhiasan guys. Jadi ini udah fitur update ya guys. Kemudian di sini ada gameplaynya. Jadi kapaknya atau beliungnya ini dalam bentuk NFT. Kemudian penambangannya jelas ya. Nanti teman bisa nambang. Kemudian eksplorasi, ini eksplorasi gunung sih ya, gunung penambangan.
Kemudian di sini nanti teman-teman tuh akan berburunya itu ini ya guys, Brilliant Stone ya. Dan setiap harinya ya teman-teman setelah nambang di sini dapetin Brilliant Stone ini, maka dia akan melakukan konversi menjadi token Brill. Jadi otomatis kayak gitu guys. Dan poin Brill ya pada waktu tertentu setiap hari. Jadi kalau nggak salah 3 kali gitu kalau nggak salah ya. Kemudian di sini ada batu permata mentah ya, diperoleh melalui penambangan. Batu-batu berwarna pelangi ini berubah menjadi batu permata murni setelah melalui proses pemotongan. Jadi kita juga bisa dapetin ini. Cuman biasanya yang bisa dapetin ini itu pemilik kapaknya guys ya, bukan yang scholar. Nah selanjutnya NFT tadi nih ya, batu permatanya diperoleh melalui penambangan. Ini adalah batu permata dunia digital. Jenisnya meliputi berlian spinel merah ya, aquamarine ya, kemudian ada banyak lagi lah ya seperti itu. Terus di sini peralatannya jelas ya, ada bom, ada detektor, ada kapaknya, ada di GPS dan macam-macam. Kemudian di sini kita bisa crafting juga, motongin batu-batu ini guys. Kemudian ini ada kayak semacam ya NPC kecil lah ya. Ini sebagai kayak guide kita ya, guiding kita di dalam gamenya guys. Kemudian di sini untuk craftingnya kamu bisa desain sendiri ya, bikin perhiasan misalnya bikin kalung dengan hasil-hasil batu yang sudah kamu kumpulkan guys. Nah nanti setelah kamu bikin perhiasan-perhiasan ini guys, itu ya bisa kamu jual gitu ya. Dan ini sebenarnya titik cuannya tuh dari jualan ini guys ya, NFT ini ya, seperti itu. Kemudian ini marketnya beliung tadi, kapaknya, kemudian batu permatanya, kemudian perhiasannya ya. Jadi konsepnya ya inilah urutannya seperti itu. Nah, di sini decentralized gameplay ya, dia sebutkan hasil penambangan tidak dapat diprediksi bahkan oleh pengembang. Dia menyatakan klaim bahwasanya hasil batu-batuan yang kita tambang itu secara otomatis guys. Jadi developer nggak bisa main-main lah ya, yang dia bilang sih seperti itu. Kemudian hasil tidak dapat dimodifikasi oleh pengembang atau pihak lain. Hasilnya ya udah sedapatnya itu random kayak gitu. Hasil dapat diproduksi dengan kode sumber terbuka, artinya open source kayak gitu ya. Terus kemudian di sini disebutkan juga ditenagai dengan AI ya, pembuatan sejarah menggunakan model bahasa besar, kemudian pencegahan penipuan yang disempurnakan dengan pembelajaran mesin. Jadi ada AI untuk security-nya juga. Terus bertujuan untuk mengoperasikan game desentralisasi oleh kecerdasan buatan. Jadi memang udah ada kontrolnya AI. Nah ini roadmap ya, roadmap di fase 1 ini udah kita lewati, fase 2 juga sudah lewat. Nah yang paling penting tuh sekarang ini guys, di kuartal 1 ya tahun 2026 itu tambang batu permata baru. Jadi akan ada wilayah ketiga guys. Sekarang kan baru ada 2 wilayah tuh. Nah akan rilis nih guys ya wilayah ketiga. Dan setiap wilayah itu ya jumlah beliungnya dan jumlah batu permata yang bisa ditambang itu ada batasnya guys. Itu yang menjadikan kelangkaan ya. Di sini perluasan pasar lebih lanjut untuk batu permata dan perhiasan digital dengan tujuan memasuki pasar Amerika Utara. Jadi dia mau ekspansi ke Amerika Utara, terus kolaborasi dengan merek perhiasan, rilis versi lengkap iOS. Nah ini kan dibilang tadi dia akan collab dengan bener-bener merek ya, brand penjual perhiasan guys. Sama ini yang versi lengkapnya iOS rilis. Kemudian di 2000 nggak tahu ini ya 2002X import perhiasan ke dunia metaverse dimulai, karena dia berharap bisa aset-aset NFT-nya dia itu bisa juga dimasukkan ke beberapa metaverse lain di luar ekosistemnya si Brilliant Crypto. Ini untuk beberapa mitra dia juga, ini dutanya, ini ambasadornya guys. Oke, kemudian di sini guys, ini di white paper ya. Di white papernya teman-teman bisa baca sendiri untuk cara repair ya, dan macam-macam teman-teman bisa baca sendiri. Terus di sini yang dia sebutkan tadi shape the future of jewelry ya guys. Nah jadi dia benar-benar kolaborasi dengan desainer, khususnya desainer perhiasan guys ya. Ini beberapa desainernya guys ya, seperti itu. Kemudian dia melakukan acara apa nih, NFT Paris ya, ini di 2025 kemarin guys. Nah artinya dia juga lakukan proses apa ya, marketing secara offline juga, dan memang fokusnya ke perhiasan seperti itu. Nah selanjutnya, jadi kalau teman-teman mau main yang seperti aku sebutkan tadi, di sini tuh ada 2 aplikasi, yang versi scholar yang gambarnya kayak gini kayak kapak, kemudian yang gambarnya permata nih ya guys. Jadi kalau kalian mau yang full version itu harus yang gambarnya permata ya. Kalau teman-teman download di Play Store saat ini tuh adanya yang Brill S ya. Nah nanti tampilannya seperti ini ya, ketika teman-teman login yang pakai Brilliant Crypto yang versi scholar, nanti tinggal bikin karakter aja, misalnya ini XGF ya, network gitu misalnya. Kemudian di sini ada birthplace ya, jadi diminta lokasi lahirnya di mana, misalnya aku di Jamaika. Nah gini guys.
Oke, kemudian tinggal kamu setting-setting aja warna rambut segala macam nih ya. Aku mau cari yang gimbal, mana ada nggak yang gimbal. Oke ya, udah. Ini kalau teman-teman mau pilih bahasa Inggris bahkan bahasa Indonesia yang di ini belum muncul ya guys. Jadi bahasa Indonesianya belum tersedia ya guys untuk versi di sini, padahal kalau di versi PC sudah ada. Udah ya, ini cuma tutorial, kamu ketemu ini ya semacam NPC-nya, Rupet namanya. Start mining tutorial. Jadi kita diminta tutorial dulu. Nah oke ya, tinggal kamu kayak gini guys, pukulin aja ya, tinggal gini doang guys. Udah kamu pukul-pukul aja kayak gini sampai nemuin beberapa batu. Ada batu EXP sama ada batu yang bener-bener tadi itu ya, gemstone nya guys. Nah semakin tinggi level kapakmu maka kecepatan nambangnya juga makin cepat. Kemudian di sini kalau kamu perhatikan ya, itu hancurkan dulu yang warna coklat dulu guys, yang empuk dulu ya, jangan yang keras. Nah ini detektornya, kalau teman-teman mau deteksi ya ada suaranya, semakin dia nyalanya itu warnanya kuning ya, itu berarti dekat dengan batunya ya guys. Kemudian ini ada tangga juga, ini untuk lokasi ya, kalau kamu mau tagging misalnya kamu mau ngasih tanda diangka-angkain juga bisa. Kemudian untuk lampu, dan intinya seperti itu aja ya. Ini yang versi handphone seperti ini, dan ini yang versi PC ya. Mungkin yang versi full juga seperti ini guys. Jadi kalau kamu pertama main ya, kalau yang versi full di sini tuh kamu bisa pilih yang owner atau yang scholar ya. Karena aku nggak punya ya, jadi aku bisa scholar kayak gini aja. Kemudian kita tinggal cari ya, tinggal cari ke orang yang nyewain guys, nyewain tuh ya. Bagi penghasilannya seperti ini 90% ya. Di sini biasanya menjadi perhatianku tuh ini guys. Kalau di sini perkiraan ukuran ya. Jadi kalau ukurannya cari yang gede-gede guys. Nah yang kecil-kecil ini hasilnya juga kecil. Nah ini 2 gede, nah ini 3 nih gede, sedang-sedang nih guys. Kalau bisa nyari yang banyak gedenya tuh. Nah ini lumayan nih guys. Sama ini jumlah batunya udah ditambang dari 85 32 udah ditambang. Batu warna-warni dari 5 masih 2 yang ditambang. Dan ini levelnya level 7 ya. Level tambangnya 17, level blue-nya level 7 kecepatannya ya. Kita coba pakai ini, kita go mining guys. Udah kayak gini, tinggal kita nyari aja dari gunung ini ya. Kita bisa gunakan detektor. Udah kita tinggal masuk dan kita pukulin yang lembut-lembut dulu ya. Semakin tinggi level penambangan maka kecepatan penambangan dan apa ya, mukulnya ini makin cepat guys, makin cepat dapat seperti itu. Nah batu yang warna abu-abu itu keras, jadi usahakan nanti ya. Jadi semakin tinggi levelnya maka detektornya ini juga makin panjang guys. Nah ini kalau detektornya masih level cupu gini ya, dia deteksinya nggak jauh guys. Nah kalau udah ada bunyi seperti ini artinya kita sudah dekat dengan batu yang harus kita dapatkan ya, gemstone nya guys. Nah ini ya makin kenceng guys. Nah ini ya batunya yang warna biru nih guys, kita tinggal ambil aja nih. Nah akhirnya dapat nih guys. Oke, nah itu ya, dapat total keseluruhan 6,83 T, Anda 3,85 T, kontribusi 56. Nah jadi kurang lebih kayak gitu. Cuma kalau teman-teman pengen langsung dapatnya cepat, itu bisa nggak main games, cuma langsung trading guys. Jadi ini batu yang ini ya, batu gemerlap ini nanti akan terkonversi menjadi bril ini guys ya. Dia akan otomatis saja. Cuman ya kalau teman-teman masih mau bener-bener gratisan ya harus kumpulkan sebanyak-banyaknya, mungkin lebih dari 1000 guys ya. Karena kalau kita perhatikan di sini pickaxe shop ini guys, rata-rata kan jualnya di harga 3000-an guys ya. Mungkin ada yang murah juga sih, 1000-an mungkin ada. Nah ini ya terendah itu di 1250-an guys, kamu udah bisa dapetin guys. Atau pakai token polygon juga bisa nih, 350 polygon guys ya, anggapnya 300 ribuan lah kalau mau dibeli dalam bentuk rupiah ya. Ini cara kalau teman-teman mau main games ya, kayak gitu caranya. Kemudian kalau mau cara lain, nah cara lain tuh teman-teman bisa langsung trading menggunakan DEX ya, Decentralized Exchange. Teman bisa gunakan Uniswap itu juga bisa, atau langsung pakai dompet Web3 itu bisa. Ini aku pakai OKX Wallet, itu aku bisa langsung beli aja di sini. Misalnya aku mau trading kan, beli di sini di waktu harga murah, kemudian aku jual di harga yang waktu dia naik guys.
Cuman teman-teman ya perhatikan di sini tuh kan naik turun dan ini cenderungnya rada pernah turun ya. Ini jadi turun, naik, terus turun lagi. Kalau secara keseluruhan nih guys, kita lihat dalam harian ya, ini time frame-nya harian tuh seperti ini ya. Jadi cenderungnya dia lebih turun ya guys. Nah ini kembali lagi ke projectnya. Kalau projectnya itu ada updatean terbaru ya, update-update yang menarik investor, maka ini harga tokennya juga bisa naik guys. Karena kalau kita perhatikan harganya sekarang tuh di 0,010874 guys. Memang ada penurunan karena saat ini memang beberapa kripto itu juga turun semua guys, termasuk Bitcoin. Kayak gitu ya. Kita harap nanti di tahun depan itu harga tokennya bisa naik lagi guys. Ya ini kembali lagi ke update dari gamenya ini sendiri dan minatnya para pemain games dan juga investor tentunya. Kalau investornya banyak yang trading, banyak yang membeli tokennya, maka harga token Bril ini juga akan naik seperti itu. Nah jadi kurang lebih seperti itu mengenai game penghasil uang Brilliant Crypto. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau kebingungan ya mengenai kayak beli tadi, beli pickaxe-nya atau beliungnya kok nggak ada di handphone ya, kalian harus pakai yang full version ya, jangan yang scholar kayak gitu guys. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Kalau suka silahkan like dan jangan lupa untuk dibagikan konten-konten ini, karena kalau rame aku akan update tentang beberapa games yang teman-teman bisa mainkan untuk menghasilkan uang. Oke teman-teman, tetap semangat dan ciao.